Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memenuhi tugas mata kuliah berbicara dialektik dengan dosen pengampu Bapak Musawir SPD MPD. Selamat siang semuanya, bertemu lagi bersama saya Kurnia Putri, Saya Gina Sunia, bersama kami dalam acara Suara Perempuan. Nah, di sini kami akan membahas tentang pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Nah, di sini kita sudah bersama dua narasumber yang bernama Kak Imel sama Kak Elsa. Nah, gimana nih Kak Emel perjalanan tadi ke sini? Macet nggak? Masih sih Kak, soalnya tadi kan di sana, ujung jauh sana ada kedatangan Pak Jokowi ya. Oh iya. Soalnya ada pembagian sembako katanya sama. Iya, sama baju tadi Kak ya. Iya, dibuat. Ada dapat Kak? Nggak dapat Kak, soalnya buru-buru ke sini tadi. Oh iya. Tadi hujan juga suka ya? Iya, sempat hujan juga. Iya. Baik Kak Emel, di sini kita akan bahas tentang pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Nah, gimana nih tanggapan Kak Emel tentang pendidikan itu penting bagi seorang perempuan? Ya, pendidikan bagi seorang perempuan ya tentu sangat penting kan Kak. Soalnya kan perempuan ini itu tumpuan dari nantinya yang bakalan jadi seorang ibu untuk anak-anaknya nanti. Iya. Nah, perempuan ini nanti kan juga bakalan jadi istri dari seorang laki-laki. Jadi perlu untuk seorang ibu yang cerdas dan istri yang pintar untuk masa depan generasi bangsa yang bagus. Nah, menurut pendapat Kak Elsa gimana? Nah, nanti entah perempuan itu akan berkarir, entah perempuan itu menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita itu wajib berpendidikan tinggi. Lagian pendidikan tinggi itu bukan tentang selembar kertas ijazah, tapi tentang orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih. Kak, kan banyak yang merasa untuk apa kuliah. Karena sekarang gelar sarjana belum tentu bisa juga dapat kerja. Nah, tanggapan kakak bagaimana? Kuliah itu bukan hanya sekedar mencari pekerjaan ya, tapi proses kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita bakalan ilmu pengetahuan ini bakalan kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita di akhirat nanti. Lagian, tujuan awal kita kuliah itu ya bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi bekal kita nanti untuk entah kita nantinya seperti yang kita bilang tadi, kita bakalan jadi istri. Jadi seorang istri itu membutuhkan bekal ya kan Kak, untuk istri yang pintar, yang bisa merespon suami. Yang kedua, kita bakalan setelah jadi istri, kita bakalan tentunya punya anak kan. Otomatis kita jadi seorang ibu buat anak-anak kita nanti. Nah, dalam agama Islam tentunya seorang anak yang pintar itu terlahir dari ibu yang cerdas dan pintar. Nah, itu pentingnya mengapa kita kuliah. Bukan kuliah aja sih, pentingnya kita itu menuntut ilmu ya, benar, menuntut ilmu. Dan kita tekankan lagi, tujuan kuliah itu bukan untuk mencari kerja, tapi untuk Langkah awal bekal kita untuk memperluas jangkauan kita untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, terkait dengan berita yang viral di media sosial kemarin itu Kak, itu bahwa angka pernikahan di Indonesia itu menurun Kak. Nah, bagaimana tanggapan Kakak tentang skala pernikahan yang sangat menurun dari tahun 2022 hingga saat ini? Oh iya Kak, saya juga lihat di sosmed, yang di TikTok, yang viral-viral itu kan Kak. Iya, kebetulan saya juga sudah melakukan riset yang katanya angka pernikahan di Indonesia itu wanita sudah sangat menurun drastis ya. Kebetulan di sini saya lihat itu hampir 75% wanita Indonesia itu memilih tidak ingin menikah. Kenapa ya Kak? Mungkin karena bisa saja melakukan pendidikan
karena mereka udah sadar pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Jika kita lihat Kak, berdasarkan data BPS, angka pernikahan pada 2021 itu sebesar 1.078.742 sekian. Kemudian pada 2022 turun menjadi 1.705 dan pada 2023 kembali turun 1.577 Sangat sekian. drastis ya. Drastis banget Kak. Sedangkan pada 2024 itu angka perkawinan di Indonesia tercatat terus berubah. Tapi belum diketahui sih berapa, tapi yang jelasnya itu sangat menurun drastis dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, menurut kakak faktor apa lagi nih selain mungkin perempuan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan, ada lagi nggak faktor lain yang membuat mereka tidak ingin terlalu cepat untuk menikah? Mungkin bisa saja karena melihat yang seperti di desa, di pedalaman gitu kan banyak orang-orang yang menikah di bawah umur ataupun pernikahannya itu yang baru beberapa udah melakukan perceraian gitu Kak. Jadi ada sebuah ketakutan lah bagi seorang perempuan untuk melakukan pernikahan cepat. Nah, benar sekali Kak, di sosmed-sosmed atau media sosial juga banyak terjadinya KDRT. Kalau kasus perceraian seperti artis-artis yang tadi, mungkin itu yang membuat para wanita trauma seperti yang Kak Emil bilang tadi ya kan Kak. Baik. Nah, banyak sekali yang bilang perempuan tidak harus berpendidikan tinggi karena mereka akan kembali ke kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Gimana tuh Kak? Ya, kontrak perempuan itu setelah menikah itu ada mengandung, terus menyusui sama melahirkan ya. Nah, sedangkan ketika dia sudah menjadi seorang ibu, nantinya itu dia bakalan mengurus suami, mendidik seorang anaknya nanti, dan juga menjadi wanita karir untuk membantu suaminya. Nah, contohnya seperti merawat suami, perlu pendidikan untuk merawat seorang suami. Tanpa adanya pendidikan, kita tidak bisa bagaimana cara menggosok baju, membereskan tempat tidur, itu kita tidak bakalan bisa tahu gimana caranya. Sama halnya dengan seorang anak nantinya, kita bakalan mendidik anak itu tersebut ya dari ilmu kita tadi, dari kita menuntut ilmu tadi, itu pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Sama halnya dengan kita sehari-hari. Tanpa adanya pendidikan pun kita tidak tahu kan bagaimana bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang kita tidak tahu gimana sikap masyarakat itu tersebut. Nah, maka dari itu pentinglah pendidikan bagi seorang ibu rumah tangga. Baik. Nah, mungkin banyak yang bertanya bahwa bagaimana sih pandangan Islam bagi perempuan yang sedang menuntut ilmu atau bekerja atau berkarir. Nah, agama Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, mengingat tingginya kedudukan yang diberikan Islam. Artinya, Islam tidak melarang perempuan dalam menuntut ilmu, asalkan mereka tidak meninggalkan kedudukan yang mulia dari Allah. Nah, contohnya seorang ibu tidak meninggalkan kewajibannya di rumah tangga karena mereka berkarir. Mereka tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri kepada seorang suami dan kewajibannya untuk mengurus anak dan rumah tangga di rumah. Bahkan seorang Muhammad Hatta juga telah menyatakan betapa pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Kata-katanya seperti ini: jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Namun, jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Baik, mungkin cukup sekian wawancara yang kita lakukan pada narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Emil dan Kak Elsa atas kunjungannya pada acara kita pada hari ini. Saya Kurnia Putri. Saya Gina Senia. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you don't seem to